Pro1. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa pendengar Pro1 dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Kita sudah memasuki sesi dialog interaktif Kopi Pagi bersama saya Tago Novantrian dengan topik stabilisasi harga dengan pangan murah. Dan sebelum kita mulai membahas topik ini bersama dua narasumber kami nanti, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini. Biasanya musim hujan gini harga sembako mulai naik, apalagi ini masuk akhir tahun yang kemungkinan ada kenaikan lagi. Lebih baik pemerintah harus cepat bergerak untuk membuat harga stabil. Memang ini sering berulang kalau kenaikan harga sembako, tergantung cuaca sama juga. Nah, akhir tahun seperti ini, sekarang ini harus diantisipasi lebih awal karena sudah ada kenaikan biar tidak terjadi inflasi. Guna menjaga stabilitas harga, pemerintah ini melakukan gerakan pangan murah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bagaimana dengan kondisi kekinian di pasca program tersebut, kita akan bahas bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bapak Ainur Rasyid, dan pengamat ekonomi Universitas Wiraraja Nur Dodi Zaki. Dan Anda juga dapat bergabung melalui jalur telepon di 662317 dengan kode area 0328 maupun di WhatsApp Pro1 di 0811 335 101 dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta update berita di portal kami di RRI News. Dan untuk pertama kita telah bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bapak Ainur Rasyid. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Ainur. Waalaikumsalam Pak. Iya. Apa kabar hari ini Pak Ainur? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Nah Pak Ainur, bagaimana nih Pak dengan gerakan pangan murah nih kemarin yang sudah dilakukan dan mungkin tujuannya nih seperti apa Pak Ainur? Iya. Jadi minggu kemarin kegiatan dengan gerakan Jadi hari itu adalah yang diinisiasi provinsi di Dinas Jawa Timur. Mereka melaksanakan beberapa kegiatan dan minggu kemarin, yaitu harapan akan murah itu bisa membantu terhadap komoditas pangan bukan oleh masyarakat, sehingga dengan terjangkau. Harganya terjangkau. Dan beberapa komoditas jual adalah beras, gula, goreng, telur, dan beberapa komoditas di bawang merah, jagung, dan sayur-sayuran. Itu Bapak. Iya. Nah itu yang tadi dijual seperti beras, minyak goreng ataupun bawang merah, ini mungkin stoknya sumbernya dari mana Pak? Apa dari petani langsung ataupun ada distributor khusus nih Pak? Iya, program dari beras khusus beras itu kerjasama dengan yang dikenal SPP ya, termasuk juga beras. Kalau komunitas lokal seperti Palembang, KB, itu adalah komunitas
yang kami sebutkan itu adalah aktivitas lokal yang dilakukan oleh para petani menep. Oh, dari petani ya. Oke, Ya. oke. Iya. Mungkin mohon maaf Bapak, mungkin suaranya ini terputus-putus nih Pak. Mungkin lebih di ini jangan di speaker dulu Bapak, biar suaranya lebih ini. Nah, kalau memang tadi ada dari seperti bawang merah ataupun yang memang dikelola dari Bumi Sumeneb sendiri ini, cara untuk mendapatkan hal tersebut, DKPP sendiri yang melobi dari petani langsung ataupun dari Pemprov Jatim Pak, dari DKPP Jawa Timur, atau gimana nih Pak mekanismenya kemarin itu? Iya, kita kolaborasi dari beberapa paket dan memang dibawa oleh provinsi. Kemudian kita juga beberapa komoditas atau BPM itu untuk ikut memenuhi kebutuhan masyarakat, komoditas cabai, bawang, sayuran, sawi, dan lada, pocong, itu yang kita disiplin dalam di stok dari petani gitu Pak ya? langsung petani. Nah itu kemarin ada berapa lokasi Pak yang dilakukan untuk gerakan pangan murah? Satu lokasi Pak. Satu lokasi Di kota. Di kota saja, oke. Mungkin ada pengembangannya nanti Pak, mungkin ke depan untuk beberapa Insya Allah lokasi. mungkin kita akan usulkan agar lebih pastinya lebih ditambahkan. Kami sudah sampai ke pertanian provinsi. Mungkin adakah kemungkinan nih Pak nanti ketika ini memang sudah gerakan pangan murah ini ada di dinas Anda sendiri yang melakukan, atau masih sementara masih dari program Jawa Timur ini Pak? Iya, mudah-mudahan ada juga kami lakukan, ya, kabupaten pun melakukan, program provinsi pun tetap dilakukan, karena semakin dari BPM semakin banyak mendapatkan kebutuhan. Ya. Dari kebutuhan petani juga, masyarakat juga ya. Nah, kita ini untuk sembako ini memang menjadi kebutuhan pokok kan Pak. Nah, untuk langkah yang dilakukan oleh DKPP saat ini, mungkin ada info terbaru Pak terkait dengan petani sendiri, apa yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sembako ini agar stoknya juga bisa aman dan harganya juga tidak tinggi nih Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Itu terkadang itu adalah iklim atau cuaca. Nah, cuaca. pada saat kan di musim hujan, tentu para petani bersama-sama kan penanaman padi. Sehingga dengan gerakan itu diharapkan akan terjadi panen. Nah, begitu panen raya, secara ekonomis itu akan ada normal kembali. Ya, stok di beberapa hal. Ya. Untuk petani sendiri ada apakah sekarang mulai masih tanam apa nih Pak? Yang Sudah mulai dan jadi. Berarti masuk ke periode ketiga gitu Pak ya? Tanam ketiga? Ya, musim tanam. Ya. Itu yang ditanam untuk ketiga ini beras atau apa nih Pak? Padi atau gimana Pak? Iya, padi. Padi ya? Menanam padi. Oke. Itu sudah tersebar di berapa kecamatan Pak untuk padi? Semua ya? Semua lahan pasti akan tersebar. Menanam padi. Berarti memang terus diupayakan nih ketahanan pangan dari DKPP sendiri bagi petani agar kebutuhan-kebutuhan ini jarang sekali agar tidak mengalami kenaikan begitu Pak ya? Siap, mudah-mudahan saat ini akan terjadi panen raya. Nah, dengan sedikit menyinggung nih Pak, petani milenial mungkin yang bisa dilakukan oleh DKPP sendiri agar petani milenial juga ini bisa membantu untuk meningkatkan ketahanan pangan ini, mungkin ada program khusus ataupun ada cara lain untuk petani milenial ikut berkontribusi juga dalam ketahanan pangan gitu Pak. Gimana Pak? Iya, alhamdulillah kami terus mensosialisasikan kepada pemuda yang ada di kabupaten untuk ikut
mulai distribusi terhadap peningkatan pangan dengan bersama-sama aktivitas di sektor untuk petani milenial. Tentu yang adik adalah di horti, Bapak, di tanaman seperti melalui hidroponik, kemudian jagung, melon, apokat, itu adalah bagian daripada aktivitas sosialisasi. Oke. Untuk sementara nih petani milenial yang sudah Anda pantau juga yang ada di Kabupaten Sumeneb itu jumlahnya berapa, Pak? Mungkin ada lebih. Insya Allah sebagai petani itu 20, Bapak. Kelompok petani milenial. Kelompok petani milenial lebih dari 20 ya. Cukup tinggi juga ini. Berarti sudah untuk asosiasi menang. Sudah ada asosiasinya juga, Pak ya? Iya. Untuk laporan terakhir terkait dengan petani milenial ini, produk yang sudah dihasilkan ataupun hasil tanamnya itu seperti apa, Pak, prospeknya? Mungkin Anda dapat info tersendiri dari petani ini. Di beberapa petani milenial sudah melakukan aktivitas sendiri, bahkan itu sudah sebagai pemasok beberapa toko dan pasar. Wah, ini cukup bagus sekali nih, prospek sekali, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin nih, Pak, harapan terakhir, Pak, untuk pangan murah sendiri yang akan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ke depan ini seperti apa, Pak? Iya, masyarakat kami tentu kami berupaya kebutuhan dan sesuatu dan akan terus menambah intensitas kegiatan gerakan lebih merata. Iya, lebih merata dan lebih banyak begitu, Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Ainur, terima kasih waktunya sudah bersama di Dialog Kopi Pagi pada hari ini. Sehat-sehat selalu, selamat menjalankan tugas kembali Pak Ainur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bapak Ainur Rasyid, di mana gerakan pangan murah ini memang baru satu titik yang dilakukan di Kabupaten Sumeneb sendiri, dan mungkin nanti ke depannya akan lebih banyak lagi gerakan pangan murah di beberapa titik yang juga ini sangat membantu bagi masyarakat, dan juga ada juga program-program untuk ketahanan pangan ini juga terus digalakkan oleh DKPP sendiri untuk menjaga stabilitas harga ini agar tetap stabil. Dan jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. RRI Digital with new look. Various collaborative content from various national programs, including live visual broadcasts, live radio broadcasts, music playlists, podcasts, video news, and various users' interaction features in the game. Various interesting content such as likes, comments, and shares, as well as live chat with broadcasters and users. Direct messaging and private chat facilities between app users are also available. RRI Digital, available on Google Store and App Store. RRI Digital. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Buno, jangan main TikTok tarui.
Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok Buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Baik pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net, kembali di sesi dialog interaktif Kopi Pagi dengan topik stabilisasi harga dengan pangan murah. Dan pada kesempatan dialog kedua kali ini kita bersama dengan pengamat ekonomi Universitas Wiraraja, Bung Nur Dodi Zaki, SE MSM. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bung Dodi. Waalaikumsalam, ya. Mas Tago. Sehat-sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Terdengar jelas mungkin suara saya? Clear, aman suara Anda. Oke. Bung Dodi nih, jika melihat program pangan murah yang dilakukan oleh pemerintah nih, Anda melihatnya seperti apa? Terutama untuk menjaga stabilitas harga sendiri. Iya, ini kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan dulu ya. Iya, oke. Saat ini mungkin setelah pasca dilantiknya presiden baru, sudah banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di Kementerian Pertanian, dengan lumbung pangannya yang dimulai dari hulu sepertinya, dan ini sudah mulai nampak progresnya untuk bisa Indonesia ke arah swasembada pangan. Gitu ya. Ini pengantar dulu. Oke, nah jika melihat dari program pangan murah yang memang jadi sekarang ini lebih ditingkatkan oleh pemerintah yang baru saja terbentuk. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Kalau memang program ini lebih gencar lagi atau lebih gimana untuk kedepannya nih Bung Dodi untuk ketahanan pangan sendiri? Ya, sebenarnya negara kita ya dengan yang dikenal dengan negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah, sebenarnya kalau saya boleh autokritik sedikit ya, intinya kan kita permasalahan dari dulu inkonsistensi. Inkonsistensi, oke. Iya, untuk program-program yang dilakukan. Nah, harapannya memang di pemerintahan yang baru ini mungkin bisa diikuti oleh seluruh pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten kota untuk bisa menggalakkan lebih konsisten lagi, entah itu programnya yang sudah dicanangkan seperti kemarin gerakan pangan murah, tapi sebelumnya kan harus disiapkan dulu lumbung pangannya yang seperti apa dulu ya. Nah, ini yang menjadi catatan besar sebenarnya konsistensi untuk menggarap lahan kita ke arah modernisasi. Nah, berarti ada tentunya harapan besarnya adalah Gen Z yang saat ini sudah kita ketahui bersama mereka lebih cenderung menyukai hal-hal yang berbau digital. Digital gitu ya. Bagaimana nanti konsep pertaniannya ya bisa di konsep semodern mungkin. Oke. Dengan alat-alat modern yang bisa dikerahkan untuk bisa lebih menarik perhatian dari Gen Z kita untuk turun ke lahan pertanian, itu terutama Bung Tago. Berarti itu lebih ke petani milenial gitu ya untuk Gen Z sekarang ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin sekedar informasi Mas Tago, sekarang ya kita mencoba di kampus kami mencoba untuk menggagas apa ini smart farming. Smart farming ya. Kami mulainya dari greenhouse dulu yang dalam minggu ini akan diresmikan oleh
Pak Rektor, Oke. yang mana smart farming ini kita uji coba di greenhouse, yang mana greenhouse tersebut disetting sedemikian rupa sehingga untuk saluran irigasi itu semuanya serba otomatis. Jadi di timer bisa dikendalikan lewat HP. Kolaborasi antara Fakultas Pertanian dengan Fakultas Teknik Informatika. Fakultas Teknik ya, Prodi Informatika. Oke. Luasan lahannya sendiri untuk greenhouse yang akan diluncurkan ini ada berapa luasnya nih? Kalau ukuran greenhouse-nya untuk uji coba pertama masih kecil ya Mas Tagu, sekitar ukuran 4 kali 6 meter kalau tidak salah itu ya. 4 kali 6 ya, oke. Karena kita mulainya dari hal yang kecil dulu biar mahasiswa bisa kita gerakkan ini loh, bahwa ada teknologi yang tidak konsep pertanian greenhouse ini yang tidak tergantung dengan musim. Dan untuk uji coba pertama ini kita coba memulainya dengan melon madu dan harapannya ke depan bisa menarik perhatian dari teman-teman mahasiswa bahwa kalau pertanian itu tidak harus bermain lumpur gitu, tidak harus berpanas-panas, tidak harus ya terjun langsung dengan cahaya matahari yang mereka takutkan. Antara pendapatan di pertanian dengan perawatan skincare-nya itu tidak berimbang mungkin. Tidak berimbang begitu ya. Oke. Nah, untuk stabilisasi harga dan mencegah inflasi sendiri nih Bung Dodi, apakah langkah ini memang yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti pencanangan gerakan pangan murah ini sudah tepat atau masih perlu ada perbaikan-perbaikan gitu, Bung Dodi? Ya, sebenarnya di tahun 2024 ini upaya stabilisasi harga pangan di negara kita itu ya dengan program GPM yang beberapa inisiatif juga difokuskan pada pengendalian inflasi dulu ini sepertinya, dan bagaimana juga menjamin ketersediaan pangan nasional dengan harga yang terjangkau. Nah, harapannya memang dari program ini yang digerakkan oleh Badan Pangan Nasional memang dirancang untuk bisa diakses oleh masyarakat terhadap pangan pokok ya seperti beras, jagung, dan produk-produk daging. Nah, sehingga kemudian harapannya juga harga ini bisa terjangkau. Tentunya harus diimbangi dengan operasinya bagaimana bisa melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Bulog. Nah, semuanya harus bisa bersinergi dalam upaya untuk menciptakan stabilisasi harga pangan di negara kita. Kalau secara nasional itu sudah bergerak, maka akan juga berdampak kepada harga pangan di daerah. Terlebih lagi di kota kita di Sumeneb ini, yang kita ketahui bersama, kita dalam posisi yang ya kalau secara geografis kurang strategis ya, karena ada di pojok. Nah, makanya kita juga harus bisa pintar-pintar bagaimana di Sumeneb juga bisa menggerakkan ketahanan pangan ini bisa lebih baik lagi. Oke. Dan jika saat ini kan sudah memasuki musim penghujan yang memang tidak bisa kita hindari juga ini berdampak dengan kelangkaan bahan kebutuhan pokok juga karena memang faktor cuaca ini cukup berpengaruh pada hasil panen dari para petani dan stoknya semakin sedikit. Nah, mungkin ada langkah khusus nih yang bisa dihindari untuk kenaikan harga ini biar tidak terjadi nih Bung Dodi. Ya, ini memang harus diantisipasi lebih awal, Bung Tagu ya. Artinya peran pemerintah di sini sangat krusial, sehingga kemudian ketika ini bisa diantisipasi lebih awal, ya kita tidak menginginkan juga krisis dari pangan ini bisa terjadi atau lebih stok yang ada di kota kita di Sumeneb tadi yang disebutkan semakin menipis. Jadi harapannya bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah bisa menginventarisir kebutuhan pokok mana yang saat ini mulai menipis. Nah, tentunya kalau di level negara ya kita tidak tahu bersama ya harus langsung import gitu ya. Kalau di Sumeneb kan ini kan mesti akan narik dari daerah lain, mungkin dari pemerintah provinsi, minta bantuan bagaimana bisa bahan-bahan pokok yang ada itu bisa disuplai ke daerah kita. Dan tentunya pemerintah daerah juga bisa ikut andil di situ bagaimana mengantisipasi pangan-pangan yang bisa ditutupi dari kegiatan di wilayah di lokal ini bisa terpenuhi. Sebenarnya tadi kembali di konsistensi bagaimana kita bisa menggalakkan gerakan-gerakan untuk ketahanan pangan ini. Melimpah sebenarnya Mas Tagu, kota kita ini
dibandingkan agraris ya memang kota-kota ya. lain yang ada di Madura. Ya, dari sektor lahan persawahan, kita ada daerah titik-titik tertentu yang memang harapannya ke depan semoga sawah-sawah produktif ini tidak menjadi perumahan semua gitu. Iya, nah itu yang berbahaya ini. Jadi harus ada, ini juga salah satu pemicu. Butuh regulasi Indikator juga ya. Ya, memang mana yang akan dijadikan, wilayah mana yang akan dijadikan pemukiman, wilayah mana yang akan dicanangkan mungkin untuk jadi food estate seperti yang digalakkan oleh pemerintah pusat. Bisa sebenarnya itu, tidak tergantung oleh musim, bahkan bisa 2-3 kali per tahun. Itu panennya. Kalau bisa kompak tapi loh ya catatannya ya. Oke ya. Berarti secara bersamaan gitu ya. Iya, bisa ngambil peran di situ pemerintah sebenarnya. Oke. Nah, jika melihat luas lahan yang memang cukup besar, yang mungkin ini kan jarang tersentuh oleh Gen Z yang mungkin saat ini memang lebih ke arah teknologi. Nah, mungkin untuk petani yang tradisional sendiri ini memang apa yang dibutuhkan agar petani ini bisa menggarap sawahnya atau dengan sentuhan-sentuhan sedikit dari pengembangan pupuk ataupun apa yang lebih banyak bisa menghasilkan hasil nantinya ketika panen dari tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani ini, Bung Dodi. Iya, memang topik ini kami di para akademisi sering berdialog, berdiskusi bersama dengan pegiat di pertanian. Walaupun kami di ekonomi, tetapi kami juga banyak bersentuhan dengan teman-teman akademisi di pertanian, bahwa sentuhan-sentuhan tersebut ya kita melihatnya sebenarnya di Sumeneb ini memang kalau melihatnya kita lebih fokusnya ini masih kepada pertanian konvensional ya, artinya masih kita banyak melihat garapan sawah itu masih menggunakan hewan kan ya, dalam hal ini sapi. Nah, ada juga terjadi disparitas sebenarnya Mas Bung Tagu. Ada kalau kelompok tani itu punya akses ke pemerintah, dia akan mendapatkan bantuan hand traktor. Hand traktor, oke. Ya kan itu memang faktanya di lapangan seperti itu. Tapi bagi petani yang tidak punya akses kepada pemerintah atau kepada wakil rakyat yang dekat ataupun ke pemerintah daerah, mereka ya hanya menggunakan sapi lahan pertanian ini dengan pakai tenaga hewan gitu. Artinya apa? Jadi kedepannya memang mungkin ya kalau kami membahasnya itu bisa enggak peran dari kemarin di zamannya Orde Baru itu kan sampai hari ini pun masih ada kan Balai Penyuluh Pertanian. Nah sebenarnya kalau di level desa, di level kecamatan itu mungkin ada wadah yang bisa membawahi, yang bertanggung jawab untuk semua para petani itu bisa mengakses alat modern. Mulai dari hand traktor, bahkan sewa pun tidak ada masalah. Yang penting semua kelompok tani, semua petani secara individu itu punya akses ke arah situ. Iya. Saya membayangkan ketika ini ada badan atau wadah yang bisa bertanggung jawab untuk bisa meregulasi dari alat-alat modern ini, kami optimis di para akademisi itu akan tahanan pangan dengan lumbung pangan ini bisa bergerak dengan cepat. Yang kedua, yang buruk kalau di wilayah Madura pun ya, bukan hanya di Sumeneb, adalah saluran irigasi sebenarnya. Dan pipanisasi ya. Pipanisasi kita lihatnya tidak seperti di Jawa. Ya di Jawa itu kan setiap titik ada berapa hektar, berapa kota, berapa lahan ya. Berapa lahan itu. Itu pasti ada sumur bornya Mas Tagu. Iya kan? Iya betul. Kalau mungkin Bung Tagu sering bermain di Kemalang, ke Nganjuk, daerah Nganjuk, Mojokerto, di sekitar barat itu kan setiap titik berapa lahan pertanian itu pasti ada sumur bornya yang bisa dinikmati oleh beberapa kelompok petani. Nah, mungkin kita tidak melihat itu di Sumeneb ya. Iya. Baru. Jadi apa? Iya, lahan tada hujan. Tada hujan. Nah repot tapi dengan filosofi dengan semangatnya petani di Sumeneb ya berbeda dengan yang penting ya semangatnya beda aja. Yang penting cukup untuk makan satu musim ya itu repot lagi Mas Tagu. Iya ini yang memang harus ditingkatkan. Orang iya nggak ngoyo ya kalau orang Madura ini nggak ngoyo kalau ngejar-ngejar duniawi katanya. Yang penting cukup untuk dimakan. Ini repot juga ini. Nah ini mindset yang mungkin perlu dirubah ke depannya itu Bung Dodi ya. Ya dengan hadirnya Gen Z ini yang mungkin kebetulan orang tuanya punya lahan banyak warisannya gitu ya bisa diinisiasi ke arah situ. Iya. Berarti memang potensi banyak. Potensi. Bung Tagu Sumeneb ini bagus sebenarnya lahan pertaniannya daerah Manding, daerah Rubaru,
yang mana di daerah Rubaru terkenal dengan bawang merahnya yang Bawang sangat merah cukup harum, dan bagus ya. saat ini kampus kami juga terlibat dengan Brida, dengan BRIN Brin. dalam rangka pemurnian bawang merah yang saat ini kayaknya sudah terkontaminasi dengan varietas-varietas bawang merah yang lain. Nah, Yang lain. ini juga dari seperti halnya juga Mentimun Sumeneb Mentimun, iya. itu kan memang unik, dan Unik. saat ini pun kami juga sudah berusaha untuk mencobanya di uji coba nanti setelah melon ini ke lahan greenhouse. Greenhouse juga. Jadi biar tidak terkendala dengan Cuaca tergantung gitu oleh ya. musim. Oke. Ini itu Mas Tagu. Nah, jika melihat angka inflasi ini, mungkin faktor-faktor apa yang menyebabkan selain dari kenaikan harga? Apakah juga ada seperti daya beli masyarakat yang cukup tinggi terkait dengan kemudahan yang ada saat ini? Misalkan kita udah ada e-commerce ataupun apa, belanja-belanja itu semakin tidak terkontrol juga menyebabkan angka inflasi juga begitu, Bung Dodi? Ya, saya rasa juga dari tingkat inflasi ini ya bukan hanya di sektor pangan saja, bahkan untuk sektor properti saat ini juga. properti otomotif juga mengalami kelesuan ya. Barang banyak Daya belinya tetapi kurang ya. yang beli hampir jarang. Nah, ini salah satu juga indikasi kelesuan dari sektor ekonomi. Jadi stabilisasi dari harga pangan ini mungkin dalam waktu dekat pemerintah juga mencanangkan program-program yang rutin dilakukan seperti halnya operasi pasar murah yang konsisten. Ya tanda petik ya konsisten lagi. Konsisten lagi ya. Karena biar tidak memang kalau kami mengamatinya ini operasi pasar atau kegiatan-kegiatan ini hanya sekedar mengejar seremoni saja. Seremoni ya. Oke. Ya. Seremoni peresmian apa setelah itu ya kita lihatnya bagaimana progresnya yang kurang ya. Nah, itulah bukan hanya di daerah kita, mungkin bahkan di negara kita ya rata-rata, makanya presiden baru jangan terlalu banyak yang seremoni. Mungkin itu pesan itu ya. Karena buruknya negara kita di etos kerjanya itu konsistensi dalam melakukan segala sesuatu. Nah, terus kemudian stabilisasi harga pangan juga kita bisa mencanangkannya atau dengan program-program pemberian penguatan cadangan pangan nasional bahkan di daerah di mana pemerintah itu juga dengan cadangan pangan nasional kan di Sumeneb juga ada Bulog ya. ID Food juga ada di situ. Jadi cadangan ini mungkin pemerintah untuk bisa mengintervensi pasar sehingga pada saat harga mulai bergejolak atau ketika ada ancaman dari kekurangan pasokan ini, jadi bisa tercukupi. Kalau tidak ada peran pemerintah, maka tengkulak-tengkulak besar ini akan memainkan peran yang cukup signifikan untuk bisa mengendalikan harga. Dari situlah pemerintah ikut andil untuk bisa mengintervensi dari pengendalian harga yang ada. Oke, berarti memang dari masyarakat juga diharapkan untuk tidak memborong gitu ya, Bung Dodi ya? Ya, kalau arahnya ke situ bisa bukan hanya BBM yang ditimbun gitu ya, bahkan juga isi ditimbun. Iya, karena ini cukup berpengaruh karena harganya nih bisa melonjak ataupun kita memang kesulitan untuk mendapatkan barang yang kita inginkan dengan harga yang memang sesuai dengan HET dari pemerintah sendiri begitu, Bung Dodi. Iya. Dari kalau melihatnya jadi program yang bisa dilakukan juga pemerintah bisa juga pemberian subsidi yang sudah pernah dilakukan ya ataupun insentif kepada produsen mungkin atau strateginya gitu jadi pada end user dengan menjadi subsidi ya dari sektor pertanian bisa pupuk benih yang sudah dilakukan, cuman perlu pengawasan yang lebih ketat lagi, lebih mudah ketat tapi mudah gitu aksesnya. Iya, aksesnya lebih permudah. Ini ini yang menjadi PR besar ya. Memang kalau melihat dari keluh kesahnya petani di bawah itu kalau tidak dekat dengan perangkat, kalau tidak dekat dengan penguasa atau macam itu mereka susah untuk mengakses itu gitu loh. Iya. Harus melalui beberapa saluran. Iya, berapa meja itu lebih banyak ya. Akhirnya jatuh harganya juga mahal. Oke. Mungkin kedepannya bisa lah dicanangkan bukan hanya tergantung kepada pupuk kimia, tetapi bagaimana pupuk-pupuk organik yang sangat melimpah di alam ini bisa dimanfaatkan dengan terjunnya dari pemerintah, akademisi dan juga industri untuk bisa lebih menggiatkan pupuk-pupuk yang berbahan organik sehingga kemudian tidak bergantung kepada bahan-bahan kimia. Ini yang terpenting untuk menjaga dampaknya juga ketika bahan baku terus kemudian pupuknya terjamin dan petani ini kan akan lebih tenang dalam menjalankan aktivitasnya gitu. Bertani, iya oke. Nah, jika memang tadi memang akademisi juga bergerak untuk membantu pemerintah dalam artian melakukan riset dan kolaborasi juga antara pemerintah, akademisi dan industri. Iya, betul. Kalau kami
menyebutnya itu DUDI ya, dunia Dudi. usaha dan dunia industri. Oke, itu DUDI, dunia industri dan usaha. Oke, Bung Dodi, terakhir nih mungkin ada harapan Anda nih agar harga ini tetap stabil dan juga bagaimana peran-peran dari pihak lain ini juga cukup besar agar kestabilan harga yang memang dicadangkan oleh pemerintah ini bisa tetap terjaga dan bukan tidak mungkin ada kenaikan harga ataupun bisa ditekan kenaikan harga tersebut nih Bung Dodi. Iya, ini yang menjadi PR besar ya, mungkin harapannya ke depan bagaimana dalam pelaksanaan stabilitas harga dengan harga pangan murah ini kita tidak menutup kemungkinan juga akan dihadapkan pada hambatan ya Bung Tago ya. Dari yang pertama bisa kita melihatnya dari keterbatasan yang saya sebutkan tadi, keterbatasan infrastruktur dan akses distribusi ini juga salah satu pemicu bagaimana pangan dari wilayah terpencil terutama di daerah kita apalagi kepulauan itu kan jatuhnya mahal. Nah, ini infrastruktur terbatas menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk bisa menyediakan akses yang cukup kepada masyarakat yang salurannya itu daerahnya bisa dilewati oleh akses-akses ini. Dan fasilitas penyimpanan juga di daerah-daerah ya distribusi yang tinggi menghambat bagaimana pasokan itu bisa ya dikatakan tetap murah gitu deh ya. Ini keterbatasan infrastruktur. Yang kedua fluktuasi musim lagi ini. Musim dan dari produksi lokal ini juga bisa mempengaruhi dari stabilitas pangan harga ini. Oke. Ya kan, jadi kalau kita melihatnya tadi ini mulai musim tanam ini ya, mulai padi sudah mulai ya. Saya cuma membayangkan bahkan saya juga pernah nanam kebetulan ya, mohon maaf ya, juga pernah punya sawah dan tanam padi. Justru lebih bagus di musim panas daripada musim hujan. Kenapa ya? Karena kalau di musim hujan itu terkadang kita sulit untuk mengontrol air ya. Hasilnya itu lebih bagus, lebih bersih di musim panas. Nah, ini fluktuasi musim dan produksi lokal ini juga bisa bergantung pada musim juga bagus juga ya. Kalau kita melihat di Belanda sendiri, mereka untuk pertanian open terbuka itu justru lebih banyak buah-buahannya ya, terutama itu lebih banyak kepada greenhouse. Yang Belanda ya, yang lahan daratannya itu jauh lebih besar Indonesia gitu. Saya membayangkan dari daerah ladang di Sumeneb ini ketika digarap dengan sentuhan teknologi dan Gen-Z itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk bisa merubah dari iklim, merubah dari ke tradisi. Yang terpenting mau ada niat untuk dan konsisten terutama Bung Tago. Iya, ini konsisten buruknya jadi kuncinya kita, ya. Konsistensi ya. Ya mungkin ya kita melihat evaluasi saya sendiri mungkin Bung Tago konsistensi sebenarnya kan ya. Betul ya. Kita niatkan itu yang menjadi tantangan besar kita. Terus kemudian ketergantungan pada impor ini juga akan mempengaruhi pada harga pasar terutama di nasional maupun global. Ini juga menjadi hambatan ketika tidak di-maintain dengan baik, itu akan berdampak kepada stabilitas harga. Nah, terus kemudian yang keempat bisa kita melihatnya dari ini lagi koordinasi terutama karena kunci sukses dari program ataupun dalam organisasi adalah komunikasi. Yang kompleks antar lembaga terutama. Betul. Baik di pemerintah daerah, provinsi maupun di pusat. Apa kebutuhannya, apa yang menjadi permasalahan itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, ketika ini terbangun dengan baik, maka apa yang menjadi kendala kita di daerah itu bisa terjawab. Ya bukan hanya lobby-lobby yang bisa menguntungkan 1-2 kelompok, tetapi ini bisa dibuat secara terbuka, lahan titik mana ya sebisa mungkin hadirnya Gen-Z itu bisa mendeteksi, menginventarisir lahan pertanian mana yang belum digarap dengan baik. Apa kendalanya itu sebenarnya kayak geometriknya itu bisa dilihatnya dari situ. Jadi semacam GPS yang bisa mendeteksi lahan pertanian yang biasanya produktif tetapi belum tidak digarap dengan baik maksimal, itu akan bisa menjadi sumber informasi kepada pemerintah maupun syukur-syukur ada investor akan masuk ke situ gitu loh. Nah, yang terakhir bisa dilihatnya dari pengawasan dan kontrol harga pasar ya. Ini juga ya. Ini mengawasi dan mengontrol harga pangan biar pasar ya sesuai dengan standar. Ini menjadi pekerjaan bersama dari pemerintah maupun di industri agar bisa pengawasan ini yang ketat bisa mengurangi
efektivitas program yang kalau berjalan dengan kurang baik stabilitas harga ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Dodi atas waktunya sudah bersama di Ya. Dialog Kopi Pagi pada hari ini. Sehat-sehat Bagus. selalu. Selamat menjalankan. Kopinya kita virtual saja dulu ya sementara. Oke, ya. sementara begitu. Terima kasih Bung Dodi, Iya. pengamat ekonomi Universitas Baik. Wiraraja. Sehat-sehat Terima kasih Bung Tago. Kita baik. mungkin jumpa kopi darat. Untuk saat Siap. ini kita kopi virtual dulu. Virtual dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak. sukses semua teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum Pro RRI. Bung Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian pendengar dialog kami dengan pengamat ekonomi Universitas Wiraraja Sumeneb, Bung Nur Dodi Zaki, di mana tadi beliau juga sudah menyampaikan beberapa pemaparan bagaimana mengatasi dari inflasi sendiri, bagaimana cara menjaga harga itu tetap stabil, dan satu kata yang mungkin menjadi kunci di perbincangan kami yakni konsistensi. Nah, itulah yang menjadi sebuah kunci bagaimana nantinya agar ketahanan pangan ini bisa menjadi sebuah program yang memang sangat membantu bagi masyarakat agar stabilitas harga sembako ataupun yang lainnya ini bisa dikontrol dengan baik oleh pemerintah. Dan demikian dialog interaktif Kopi Pagi dengan topik stabilisasi harga dengan pangan murah bersama narasumber kami tadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumeneb Bapak Ainur Rasyid serta pengamat ekonomi Universitas Wiraraja Sumeneb Bung Nur Dodi Zaki. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Dialog Kopi Pagi pada besok hari. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Dialog Interaktif Kopi Pagi. Tetap stay tune di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.